Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari ini kita bisa belajar kembali di pelajaran Al-Quran Hadis. Untuk materi hari ini adalah surat Al-Lahab. Namun sebelum kita melanjutkan materi kita, Ustadz akan menyampaikan kembali pentingnya 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Anak-anak sekalian, agar kita terhindar dari virus corona, maka kita senantiasa menjaga 5M ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga semua kita sehat selalu, termasuk keluarga kita juga sehat. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan bersama-sama bertilawah. Mari anak-anak di rumah mengikuti apa yang dibaca Ustadz Arif, ya. Kita akan membaca dan menghafal bersama surat Al-Lahab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Anak-anak sekalian, kita akan belajar surat Al-Lahab. Tentu kita harus kenal, ya. Kenal dengan surat Al-Lahab. Yang pertama, surat Al-Lahab ini adalah surat yang ke-111 dari 114. Jadi di dalam Al-Quran itu terdapat 114 surat. Sedangkan surat Al-Lahab ini masuk ke urutan 111. Surat Al-Lahab terdiri dari 5 ayat. Surat Al-Lahab termasuk golongan surat Makkiyah. Kenapa disebut dengan Makkiyah? Karena turunnya di kota Mekah. Nama Al-Lahab diambil dari ayat pertama, ya, ayat 1. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ya. Yang artinya adalah gejolak api. Nah, surat Al-Lahab ini disebut juga surat Al-Masad yang artinya sabut. Jadi surat Al-Lahab ini mempunyai nama lain, ya. Nama lain namanya Al-Masad. Yang ketujuh, surat Al-Lahab ini mengisahkan tentang perbuatan paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab ini yang selalu menghalang-halangi dan menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan kembali tentang arti, ya, biar kita paham apa isi dari surat Al-Lahab. Ayat pertama artinya adalah binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Yang kedua, tidak berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan.
Ayat ketiga, kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Dan keempat, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Dan yang terakhir, yang di lehernya ada tari dari sabut. Anak-anak sekalian, Ustadz akan melanjutkan menjelaskan tentang surat Al-Lahab. Silahkan anak-anak terus mengikuti ya, mengikuti. Nama asli Abu Lahab ini adalah Abdul Uzza, sedangkan nama panggilannya adalah Abu Utaibah. Nah, sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, Abu Lahab dan Nabi Muhammad ini mempunyai hubungan yang baik. Namun setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, Abu Lahab memusuhi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, isi kandungan ini anak-anak sekalian penting untuk kita pahami bersama agar kita terus mengerti, memahami apa yang terkandung dalam surat Al-Lahab. Dari 5 ayat tadi dijelaskan bahwa ancaman dan kecaman Allah kepada perbuatan jahat Abu Lahab dan istrinya, bahkan Abu Lahab rela mengorbankan hartanya, kemudian menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian semua apa yang dilakukan Abu Lahab, baik harta bendanya, kekayaannya, dan kejahatan yang dilakukannya tidak akan berguna dan bahkan akan dimasukkan ke dalam neraka yang gejolak panas. Anak-anak sekalian, selanjutnya adalah istri Abu Lahab. Istri Abu Lahab mempunyai nama asli yaitu Ummu Jamil. Dalam ayat keempat diterangkan bahwa Ummu Jamil diibaratkan itu membawa kayu bakar. Maksudnya adalah sering memfitnah, menghasut dengan tujuan agar dakwah Nabi ini berhenti. Lalu istri Abu Lahab juga akan dimasukkan ke dalam neraka, tentu bersama dengan Abu Lahab. Anak-anak sekalian, walaupun dakwah Nabi dihalang-halangi Abu Lahab dan istrinya, namun dakwah Nabi Muhammad SAW tetap mendakwakan Islam dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, perlu kita pahami bersama bahwa kita ini harus menjauhi apa yang dilakukan Abu Lahab, ya. Jadi ayat ini sudah dijelaskan sejak Abu Lahab ini masih hidup. Dan ini suatu pelajaran bagi kita, bagaimana kita ini cinta kepada Nabi, ya, mengikuti Nabi Muhammad SAW dan menjauhi hal-hal atau perkara yang dilarang oleh Allah. Khususnya apa-apa yang dilakukan Abu Lahab itu adalah perbuatan tercela. Jangan sampai kita ini, ya, berbuat jahat, memfitnah, menghasut, menghalang-halangi kebaikan, ya. Baik anak-anak sekalian, saya kira sudah cukup sementara waktu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada anak-anak semuanya yang sudah bersama-sama mengikuti pelajaran ini. Dan jangan lupa sholat 5 waktu dengan tertib, mengaji,
dan berbakti kepada orang tua. Inilah anak-anak sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita ini menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.